saya Suyandono Indrajaya, Jalan Kiai Tamin 1 nomor 5 Malang. Saya masih sejak kecil saya mengikuti sekolah minggu, dan setelah itu saya menginjak remaja, saya ikuti persekutuan remaja dan pernah juga menjadi ketua remaja, dan segala kegiatan yang ada yang di remaja itu saya ikutin. Dan setelah saya lulus SMA, saya mengikuti persekutuan pemuda, dan di sana pun juga banyak kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Setelah saya menginjak dewasa, saya pernah menjadi majelis selama 10 tahun. Nah, waktu 10 tahun menjadi majelis, saya tidak pernah diajar oleh pendeta saya, penginjil saya untuk bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana menginjili orang lain. Hanya diajak untuk membesuk aja, dan tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan saya. Sehingga seringkali saya lupa akan Tuhan, jarang sekali membaca firman Tuhan, jarang juga berdoa kepada Tuhan, dan bahkan saya pernah 6 tahun tidak lagi pernah ke gereja, dan saya telah jauh daripada Tuhan. Tetapi saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan pada tahun 1989 dengan adanya seminar yang pertama yang dipimpin oleh pendeta Dr. Stephen Tong, dan saya mengikuti seminar itu, dan waktu itu saya sungguh-sungguh bertobat. Jadi waktu itu ada satu perubahan di dalam kehidupan saya, dari kerohanian yang belum dewasa, sekarang saya mulai memiliki satu kerohanian yang bisa bertumbuh, yaitu saya terus mau belajar akan firman Tuhan, saya terus mau mengenal akan Kristus lebih jauh lagi, dan saya mau terus bertumbuh di dalam rohani saya, dan di dalam kehidupan saya dapat menjadi satu kesaksian teladan yang baik bagi banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan pada tahun 1990 saya mengikuti stream, dan saya kuliah di stream, dan banyak pelajaran yang saya dapatkan, dan juga pelajaran penginjilan yang sudah saya dapatkan. Bahkan apa yang sudah saya dapatkan saya bagikan atau saya beritakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan saat inilah saya sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saya terus berdoa kepada Tuhan supaya saya diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kemana saja Tuhan mau. Saya mau memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, bahkan juga mereka yang sudah undur daripada Tuhan. Saya juga datangi mereka, saya menginjili mereka sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan. Dan pada saat ini di Kota Malang saya ada 3 persekutuan yang saya pimpin. Ialah melalui persekutuan ini lebih banyak orang-orang di Kota Malang dan di luar Kota Malang boleh ikut bersekutu bersama saya, di mana saya memimpin. Dan juga saat ini saya sudah membawa kurang lebih 30 orang untuk boleh percaya kepada Tuhan, dan saat ini mereka pun juga sebagian besar beribadah di Gereja Reform di Kota Malang ini. Ialah Tuhan sendiri yang akan memberkati di dalam pelayanan saya, di dalam kehidupan rumah tangga saya, supaya rumah tangga saya sungguh-sungguh boleh dipimpin oleh Tuhan, dan biarlah saya bersama dengan istri dan ketiga anak saya semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan, dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam rohani saya, dan saya terus mau belajar akan firman Tuhan, dan saya terus mau mengenal akan Tuhan lebih jauh lagi. Sekian kesaksian saya pada siang hari ini. Tuhan memberkati.
Oh Bapa, ku bersyukur kepadamu. Kau berikan hidup baru padaku. Tanpa kasih-Mu kepada diriku, hidupku menjadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Hidupku yang hampa dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagi-Mu.
alami dosaku Tuhan, alami dosa bapa resnande kuras abang-abangku, je roh nena buka hatimu nena bagi roh nengku gua ka bacika Yesus masuk ke bas pusuhku ada jelma ya bagi basukurku, tapi tiba-tiba rohna pendetandai katakan masuklah kamu ke bas pusuh perasaanku Tuhan, roh nengku ku ikuti ya, masuk kamu ke bas pusuh perasaanku Tuhan. Tupung kejadiannya usia aku memang sangat SMP kelas ada dengar. Jadi roh nengku masuk ke bas pusuh perasaanku Tuhan. Jadi kamu Tuhan Yesus juru selamat. Angka keselamatan. Allah mengasihi saudara dan saudari sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kita semua orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tindakan Allah terhadap dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kini semua orang bisa diselamatkan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Keputusanku untuk menerima Kristus sebagai juru selamatku. Saya mengaku kepada Allah bahwa saya adalah orang berdosa. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa saya. Dan Ia telah dibangkitkan demi pembenaran saya. Dan kini saya menerima Dia sebagai juru selamat pribadi saya. Jaminan keselamatan bagi orang percaya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24.
These are the steps needed in the salvation of your soul. God loves you, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. This verse is found in John 3 and verse 16. But God demonstrates his own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. This verse is found in Romans chapter 5 and verse 8. Acknowledging that you are a sinner. For all have sinned and fallen short of the glory of God. This verse is found in Romans chapter 3 and verse 23. As it is written, there is none righteous, no, not one. This verse is found in Romans chapter 3 and verse 10. God's remedy for sin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. This verse is found in Romans chapter 6 and verse 23. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. This verse is found in John chapter 1 and verse 12. For I delivered to you, first of all, that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. This verse is found in 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4. All may be saved now. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. This verse is found in Revelation chapter 3 and verse 20. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. This verse is found in Romans chapter 10 and verse 13. Deciding to receive Christ as your Saviour. Confessing to God that you are a sinner and believing that the Lord Jesus Christ died for your sins on the cross and was raised for your justification. You have to receive and confess him as your personal Saviour. Your assurance as a believer, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. This verse is found in Romans chapter 10 and verse 9. Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. This verse is found in John
chapter 5 and verse 24. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. This verse is found in 1 John chapter 5 and verse 13. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. This verse is found in John chapter 20 and verse 31. The next best thing you can do is to tell somebody that you have made the decision to follow Christ. Either the person who gave you this cassette, or you may like to contact us at South Pacific Christian Cassettes, whose address is on the front of this cassette. Thank you.